Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Yustikarani Kartanegara. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah pelayanan prima. Ya, langsung saja yang pertama, perbedaan karakteristik barang bersifat publik. Karakteristik barang bersifat publik itu yang pertama non-rivalry, yang artinya barang publik itu dalam penggunaannya tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk mengonsumsi barang tersebut. Contohnya seperti dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih atau sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Yang kedua yaitu non-excludable, yang artinya apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses yang sama ke barang tersebut. Contohnya, masyarakat membayar pajak yang kemudian disalurkan ke penyelenggaraan, salah satunya disalurkan ke penyelenggaraan jasa kepolisian. Namun yang kemudian dapat menggunakan jasa kepolisian itu tidak hanya terbatas pada orang-orang yang membayar pajak saja, namun juga mereka yang tidak membayar pajak dapat mengambil manfaat atas jasa tersebut. Selanjutnya, yang kedua, apa itu citizen charter? Yang saya ketahui, citizen charter itu adalah sebuah cara penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan atau masyarakat sebagai pusat pelayanan atau unsur yang paling penting. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, Citizen Charter ini mendorong penyedia layanan untuk bersama dengan pengguna pelayanan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk menyepakati bagaimana jenis, prosedur, waktu, biaya, dan cara pelayanannya. Selanjutnya, perbedaan pelanggan internal dan eksternal. Nah, yang saya ketahui pelanggan internal itu orang-orang atau karyawan yang menjadi pelaku pelaksana kegiatan produksi di dalam perusahaan. Contohnya seperti jajaran direksi, manajer, pimpinan bagian, dan pegawai. Sedangkan pelanggan eksternal itu ya konsumen real yang ada di luar perusahaan atau masyarakat. Selanjutnya, apa itu customer related process? Customer related process itu yang saya tahu adalah cara perusahaan dalam menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi prosedur ini membantu perusahaan menentukan standar kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi keluhan pelanggan? Nah, kalau keluhan pelanggan itu kan merupakan bentuk kepedulian pelanggan terhadap pelayanan kita. Maka jika kita menerima keluhan, kita harus menerimanya dengan baik. Lalu kalau bisa kita catat satu persatu keluhannya, lalu kita petakan masalahnya, lalu segera tangani keluhan itu dan berikan solusi terbaiknya. Untuk keluhan yang tidak terkait dengan bidang usaha kita dapat menyelesaikannya dengan cara memberikan penjelasan, jadi tidak apatis. Selanjutnya, unsur dalam paradigma klasik. Nah, dalam paradigma klasik itu pelayanan digambarkan memiliki unsur IHIP. I-nya itu intangibility, yang artinya pelayanan dianggap berangkat dari hal-hal yang sifatnya tidak nyata. Kalau barang kan ada objeknya, sedangkan jasa itu tidak terlihat. Yang kedua itu heterogeneity, di mana pelayanan itu terdiri dari banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis yang diberikan. Yang ketiga itu I-nya inseparability, menekankan bahwa jika barang itu harus diproduksi terlebih dahulu baru dijual, sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu baru diproduksi. Sedangkan unsur terakhir P yaitu perishability, artinya jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.